Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah 4 orang lainnya berubah drastis, dan pemuda dari keluarga Duanmu meraung, tembak, serang dia bersama. Boom, ledakan. Cahaya berdarah meletus dari mereka berempat pada saat bersamaan. Garis keturunan meletus, di antaranya pemuda dari keluarga Duanmu memiliki garis keturunan tingkat keempat, dan 3 lainnya memiliki garis keturunan tingkat ketiga. Dengan suara bulat, mereka berempat semuanya adalah seniman bela diri tingkat pertama. Keluarga Duanmu sangat kuat, dan mereka telah mengumpulkan begitu banyak master. Anda harus tahu bahwa di antara kelompok murid baru ini, hanya ada sekitar 100 orang yang telah mencapai level master seni bela diri. Keempatnya pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan bergegas menuju Lu Ming dan Feng Wu. Dengan suara teriakan burung, darah Feng Wu juga meledak, dan darahnya sebenarnya adalah burung jiwa es garis keturunan tingkat kelima. Garis keturunan tingkat kelima jelas merupakan garis keturunan teratas di antara kelompok murid baru ini. Bunuh, ucap Feng Wu berteriak, dan membunuh lawan. Sosok Lu Ming melintas, dan dia juga bergegas maju. Segera, suara senjata intensif berbenturan dan semburan ki sejati terus bergema. Lawan menahan Feng Wu dengan 1 orang, dan 3 lainnya bekerja sama untuk menghadapi Lu Ming. Tapi momentum Lu Ming seperti pelangi, cahaya pedangnya sangat cepat, dan energi aslinya tidak terkalahkan. Itu hanya beberapa gerakan, dan 1 orang terpotong menjadi 2 oleh pedang Lu Ming. Dalam kilatan darah, pedang lain menembus jantung seseorang. 3 seniman bela diri dengan seni bela diri tingkat pertama bekerja sama, di depan Lu Ming. Mereka selemah bayi, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pada akhirnya, hanya keluarga muda Duanmu yang tersisa. Lu Ming, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah orang tua Lu Yunxiong itu mengatakan bahwa dia hanyalah seorang prajurit tingkat rendah? Orang tua itu berbohong kepada kita, ucap pemuda dari keluarga Duanmu meraung di dalam hatinya, dan kabur tanpa mempedulikan macan tutul petir lagi. Tapi di depan Lu Ming, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, Lu Ming menembus bagian belakang hatinya dengan pedang. Pada saat ini, ada juga teriakan dari sisi lain, dan pemuda lain dari Akademi Macan Putih yang diserang oleh Feng Wu. Garis keturunan tingkat kelima memiliki kekuatan tempur yang melebihi garis keturunan tingkat ketiga. Tapi mata indah Feng Wu berkilat saat ini, dan dia terkejut melihat Lu Ming. 3 prajurit dengan level yang sama tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya, dan dia belum meledakkan darah. Sungguh menakjubkan, pantas saja Sister Mulan sangat menghargainya, ucap Feng Wu di dalam hatinya. Saat ini, Lu Ming berjalan menuju macan tutul petir. Macan tutul petir terluka parah, tergeletak di tanah, menatap Lu Ming dengan sepasang mata gelap, penuh keputusasaan. Penampilan ini tidak bisa tidak membuat jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia dicabut darahnya oleh Lu Yao dan Lu Yunxiong. Jika macan tutul petir ini jatuh ke tangan keluarga Duanmu, pasti akan berakhir buruk. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan dengan anak macan tutul petir ini? Saya sarankan untuk mengeluarkannya. Di luar, anak macan tutul petir ini sangat berharga, saran Feng Wu. Lu Ming tersenyum dan berkata, Kakak Feng Wu, apakah Anda memiliki obat penyembuh dan botol giok kosong? Ucap Lu Ming. Iya, ucap Feng Wu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan 2 botol giok muncul begitu saja. Yang 1 kosong, dan yang lainnya diisi dengan obat penyembuh, serbuk Sengji Zixue. Terima kasih kakak senior Feng, ucap Lu Ming tersenyum, mengambil botol batu giok, dan mendekati macan tutul petir. Mengaum, ketika anak macan tutul petir melihat Lu Ming mendekat, rambut putihnya segera berdiri, mulutnya menyeringai, dan dia menatap tajam ke arah Lu Ming. Anak kecil, jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan membawamu pergi, aku hanya butuh sedikit darah darimu, dan aku akan menyembuhkan lukamu, ucap Lu Ming tersenyum, lalu bergerak, dan mencengkeram leher anak macan tutul petir. Anak macan tutul petir sudah terluka, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Lu Ming mengambil botol batu giok yang kosong dan mengambil sekitar setengah dari darah dari luka macan tutul petir.
Serbuk Sengji Zixue adalah produk penyembuhan. Ketika dioleskan pada luka macan tutul petir, anak macan tutul petir berhenti berdarah dengan sangat cepat. Anak kecil, ayo pergi, cari tempat untuk bersembunyi dan menyembuhkan lukamu, dan jangan ditemukan oleh orang lain, ucap Lu Ming menyentuh kepala anak macan tutul petir. Anak macan tutul petir merengek, menatap Lu Ming dengan mata hitam besar, seolah sedikit terkejut bahwa Lu Ming akan melepaskannya. Di sampingnya, Feng Wu juga sedikit terkejut, dan berkata, Lu Ming, kamu benar-benar ingin melepaskannya, anak macan tutul petir itu tidak murah, ucap Feng Wu. Ya, ucap Lu Ming sambil tersenyum. Anak macan tutul petir itu tiba-tiba berlari ke kaki Lu Ming, dan menggosokkan kepalanya ke kaki Lu Ming dengan penuh semangat. Kemudian dia berlari ke kaki Feng Wu dan menggosok kaki Feng Wu. Sungguh monster spiritual, monster yang imut, ucap Feng Wu mengagumi, matanya mulai bersinar. Anak macan tutul petir merengek beberapa kali lagi, menatap Lu Ming dalam-dalam, lalu berbalik dan berlari keluar dari ngarai. Lu Ming tersenyum, lalu mencari titik pelat besi pada beberapa orang itu. Ngomong-ngomong, diam-diam menyerap semua esensi darah mereka. Esensi darah dari 5 prajurit dan prajurit tingkat pertama sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di dunia seni bela diri, setiap orang memiliki sekitar 30 poin. Pelat besi yang ditemukan membuat Lu Ming dan Feng Wu sangat gembira. 5 pemuda dengan seni bela diri tingkat pertama memiliki total 153 poin. Pada akhirnya, Feng Wu hanya membutuhkan 50 poin, dan 83 poin lainnya diberikan kepada Lu Ming. Lagi pula, terima kasih kepada Lu Ming kali ini, Feng Wu pasti tidak akan menjadi lawan dengan 5 seniman bela diri di level yang sama. Lu Ming juga tidak sopan, tujuannya adalah menjadi nomor 1. Kini, Lu Ming sudah memiliki total 124 poin. Kakak Feng, tunggu aku sebentar, ucap Lu Ming. Setelah berbicara, Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah yang baru saja diserapnya. Esensi darah dari 5 seniman bela diri tingkat pertama sangat besar, dan terus-menerus diubah menjadi energi sejati, dan kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Setelah beberapa saat, tubuh Lu Ming sedikit gemetar. Seniman bela diri kedua, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat. Selain darah Yuan Chong, Lu Ming melahap esensi darah dari 6 prajurit tingkat pertama, dan esensi darah dari prajurit lainnya. Tingkat kultivasi Lu Ming berhasil menembus lagi. Namun, garis keturunannya masih merupakan garis keturunan tingkat ketiga dan belum dipromosikan. Kakak Feng, ayo pergi, ucap Lu Ming bangkit dan berkata. Feng Wu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Terobosan Lu Ming sangat rahasia barusan. Feng Wu tidak menyadarinya. Dia hanya ingin tahu mengapa Lu Ming tiba-tiba duduk bersila untuk berlatih, dan setelah berlatih sebentar, dia bangun lagi. Tapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Setiap orang punya rahasianya sendiri bukan? Keduanya meninggalkan ngarai dan terus berlari menuju kedalaman pegunungan Yuye. Pasukan besar keluarga Duanmu masih lebih dalam. 1 jam kemudian, keduanya berhenti di bawah pohon besar, karena ada pola yang terukir di pohon besar tersebut. Ini adalah Suzaku, diukir di pohon besar, sangat realistis. Apa artinya ini? Ucap Lu Ming bertanya. Mereka telah melihat pola ini 3 kali dalam 1 jam terakhir. Ini adalah tanda unik dari Akademi Suzaku kita. Seseorang memanggil murid-murid Akademi Suzaku, lihat arah yang ditunjuk Suzaku adalah arah pertemuan, ucap Feng Wu. Lu Ming baru saja memasuki Akademi Suzaku, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, tidak seperti beberapa orang jenius di kota besar lainnya yang telah melakukan penelitian tentang Sekte Pedang Xuan Yuan. Aku tidak tahu apa itu, dalam keadaan normal, murid tidak dipanggil dengan cara ini, ayo pergi dan lihat, ucap Feng Wu berkata dengan ragu. Oke, Lu Ming mengangguk. Kemudian keduanya pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Suzaku. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.